Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jufan Fatur Rahman dari kelas 20 TIA 4 dengan NIM 200 103 100, dan teman saya. Saya adalah Bian Perkasa Nugraha Putra dari kelas 20 TIA 4 dan NIM saya adalah 200103114. Dan video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian dari mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE, Eskom, dan Mkom. Langsung saja, di sini kita akan menuju poin yang pertama, yaitu adalah pengenalan tabel-tabel yang ada di aplikasi kita. Sebelum itu, kita di sini membuat aplikasi tentang manajemen cost. Jadi sebelum itu, di sini ada database-nya. Yang pertama adalah database yang kita pakai adalah namanya database cost. Lanjut ke bagian table. Di sini kita memiliki 5 table, terdiri dari 2 table master, 3 table master dan 2 table transaksi. Yang pertama ada di admin. Sekarang kita buka ke table admin. Nah, terus kita buka struknya. Di sini kita mengimplementasikan cuma dua, yaitu username, password. Untuk ID ini kita auto increment. Jadi setiap data yang ditambahkan otomatis sesuai nomor urut ID sebelumnya. Terus lanjut lagi ke bagian identitas. Nah, identitas ini untuk calon yang akan yang akan melakukan kos di tempat kita. Yang pertama, kita butuh nick, nama, asal, dan status. Terus lanjut lagi kamar. Kamar ini yang ada di kos-kosan kami. Yang pertama nomor kamar, terus lantainya ada lantai 1, 2, 3, jenis kamar dan harga per kamarnya. Jenis kamar ini ada kamar mandi luar, kamar mandi dalam, dan kamar mandi luar. Lanjut ke strukturnya. Di sini kita nomor kamar kita juga memakai primary key di nomor kamarnya. Terus lantai dengan integer 10, jenis kamar varchar 20, harga integer 20. Lanjut ke pembayaran, tabel pembayaran. Nah, untuk tabel pembayaran di sini bisa dilihat. Jadi proses yang ada di tabel pembayaran ini mengambil nick yang ada di identitas, terus otomatis membawa nama, terus kita memakai no kamar dari tabel kamar, harga, lama sewa, total, jumlah pembayaran, dan tanggal. Untuk strukturnya sendiri, di sini masih ID pembayaran sebagai primary key. Nick ini akan kita join atau kita gabungkan, integrasikan dengan identitas, nama, no kamar, harga, lama sewa, total, dan jumlah pembayaran. Untuk ID varchar 5, nick varchar 20, nama varchar 50, nomor kamar integer 5, harga integer 10, lama sewa integer 5, total varchar 15, jumlah pembayaran varchar 10, tanggal varchar 20. Lanjut untuk tabel yang terakhir. Nah, di sini ada transaksi. Transaksi ini untuk ketika penyewa akan melakukan pembayaran. Jadi di sini ada nomor ID, nick, nama, no kamar, lama sewanya, terus total. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai proses pembuatan koneksi ke database-nya. Lanjut saja kita menggunakan aplikasi ODBC. Nah, di sini ketika mungkin kita belum punya kosnya, tabelnya, kita klik dulu tambah add, terus kita cari yang namanya MySQL ODBC 35.1, terus kita finish. Nah, di sini akan muncul form lagi. Di sini kita masukkan data yang nama kosnya, nama database-nya, misalnya kos, kita samakan biar tidak bingung. Terus di sini bisa diisi localhost atau 127.0.0.1. Terus untuk usernya root, untuk database-nya kita cari di sini kos. Karena di tempat saya tadi udah ada, jadi ini nggak usah saya klik, takutnya nanti buat error. Untuk demonya seperti ini. Langsung saja kalau sudah sesuai langsung di OK. Nah, nanti otomatis database akan terhubung dengan VB.
Lanjut untuk poin pembahasan selanjutnya mengenai form-form yang ada di aplikasi kita akan dijelaskan oleh Mas Wihan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Jovan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tab form-form yang ada di aplikasi kita. Dari yang pertama akan saya jelaskan form login. Di form login ini saya menggunakan toolbox dari Bunifu ya, toolbox framework dari luar yaitu Bunifu. Lalu di sini ada dua buah textbox di mana ini untuk yang atas untuk menuliskan ID username dan yang bawah untuk menampilkan password. Lalu ada tombol login di mana jika kita klik kita akan mendapatkan coding seperti ini di mana jika textbox 1 dan textbox 2 kosong maka akan keluar message box bertuliskan username dan password wajib diisi. Dan jika keduanya telah diisi, textbox kedua telah diisi, maka akan memanggil koneksi, lalu akan mengambil data dari database di tabel login, dan jika syaratnya memenuhi, akan langsung masuk ke form loading, form splash ya. Di sini kami menggunakan form splash. Kita langsung saja ke form splash loading. Ya, ini adalah form splash-nya. Di sini kami menggunakan ada picture box, lalu ada Bunifu, ini juga dari Bunifu, progress bar, dan juga timer di sini. Dan setelah timer ini 100% akan beralih ke menu utama. Menu utamanya sebentar ya, ini kita akan langsung ke menu utama di mana terdapat 5 buah menu, yaitu ada menu data cost, menu data user, menu transaksi, menu pembayaran, dan juga menu logout. Untuk menu logout ini akan langsung keluar kembali ke form login, dan jika menu data cost maka akan masuk ke dalam form cost, dan dalam form cost ini terdapat jenis kamar, pilih lantai, nomor kamar, dan harga sewa. Ini untuk menambahkan kamar yang ditawarkan ya. Lalu ada setelah kita memasukkan semuanya, kita bisa klik simpan. Disimpan ini menggunakan coding seperti ini, memanggil koneksi, lalu menginsertkan apa yang sudah diisikan ke textbox ataupun combo box yang tadi. Dan jika berhasil maka akan terdapat message box menyimpan data berhasil. Dan jika tidak berhasil maka akan muncul message box menyimpan data gagal. Seperti itu ya. Lalu terdapat tombol ulang. Tombol ulang ini berisikan untuk menghapus secara keseluruhan dari textbox-textbox yang sebelumnya telah kita masukkan. Jika kita terdapat kesalahan ataupun ingin mengulangi, kita langsung pencet saja tombol itu dan nanti semua yang telah terisi akan terhapus secara otomatis. Lalu ada juga tombol hapus, di mana tombol hapus ini untuk menghapus data yang sudah kita masukkan ya di database. Kita tinggal mengklik data apa yang ingin kita hapus, lalu akan secara otomatis terhapus dari database. Dan jika kita belum untuk memilih datanya, maka akan keluar message box data cost yang dihapus belum dipilih. Dan jika kita telah memilih lalu klik menghapus, maka akan keluar juga message box terlebih dahulu. Apakah Anda yakin untuk menghapus data sebagai peringatan? Apakah Anda benar-benar yakin untuk menghapusnya? Lalu jika sudah yakin dan dipencet OK, akan keluar lagi message box yaitu menghapus data berhasil. Oke, selanjutnya akan
masuk ke form menu lagi, form data user ya. Form data user. Data user adalah form identitas, di mana form ini untuk memasukkan data-data dari orang yang ingin menyewa kos kos kami. Yang pertama data yang kita masukkan adalah nama, lalu ada nick, ada asal, dan ada status. Di sini sama seperti tadi, tombol simpannya memiliki codingan yang sama seperti form sebelumnya. Begitu juga dengan tombol ulang dan juga tombol hapus. Oke, kita langsung lanjut saja ke form form transaksi ya. Form transaksi. Nah, di form transaksi ini kita akan ini berguna untuk pemesanan kamar yang ingin dipesan ya. Di sini kami mengambil identitas dari penyewa, lalu ada jenis kamar apa yang dipilih, lalu transaksi dan berapa lama akan menyewanya. Dan pada kolom nick ini akan kita hanya perlu mengisi nick yang sebelumnya sudah kita masukkan di form identitas ya. Dan jika kita sudah memilih nick ini, maka kolom textbox dari nama, asal, dan status akan terisi secara otomatis sesuai dengan nick yang sudah terdaftar. Begitu juga dengan jenis kos, kita hanya memilih nomor kamar mana yang ingin ditempati sewa, lalu jenis lantai, jenis kamar, dan juga harga akan langsung keluar secara otomatis. Lalu kita mengisi transaksi ID sewanya, lalu berapa bulan kita ingin menyewanya, dan langsung akan keluar total harga secara otomatis. Setelah itu terdapat tombol cetak. Tombol cetak ini akan langsung mengarahkan ke form laporan transaksi. Dan tombol cetak ini kami menggunakan aplikasi Crystal Report, di mana tampilannya adalah laporan transaksi seperti ini, di mana terdapat kos, kosmuhan, laporan daftar penyewa. Dan sebentar, kita lihat dari sini saja. Nah, seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Nomor ID, terdapat nick, terdapat nama, terdapat nomor kamar yang dipesan, lalu berapa lama sewanya, dan total biayanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke form pembayaran. Pada form pembayaran ini berguna untuk mencatat pembayaran yang dilakukan dan untuk mencetak struk ya. Kita mau ngambil beberapa data, yaitu ID, nick, nama, nomor kamar, biaya sewa per bulan, lama sewa, total biaya, jumlah pembayaran, dan juga tanggal pembayaran. Yang pertama adalah ID pembayaran. ID pembayaran ini diinputkan secara otomatis, akan masuk secara otomatis jika kita klik input ini ya. Kita coba lihat. Dan untuk codingannya, pertama kita mengimport sistem data ODBC, lalu ada subconnection, di mana ini berguna untuk mengambil sambungan dari ODBC, menyambung koneksi dari ODBC. Lalu ada subsimpan, sama seperti yang sebelumnya. Dan ada, oh ya, untuk sub tampil ini berguna untuk menampilkan data dari database ya. Data dari database ini kita tampilkan menggunakan
subtampil ini, di mana kita akan memilih data-datanya yang telah dimasukkan. Dan di tabel form-form sebelumnya juga terdapat subtampil seperti pada form transaksi. Ini juga menggunakan subtampil. Lalu ada form cost juga menggunakan subtampil. Begitu juga dengan identitas, juga kita menggunakan subtampil untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan dalam database. Kita lanjut lagi ke form pembayaran. Untuk inputnya secara otomatis, dan jika kita klik input, maka tombolnya akan berubah menjadi bertuliskan bayar, dan lalu kita mengambil koneksi dan mengambil select from tabel pembayaran where ID-nya mengambil ID maksimal yang sudah dimasukkan, dan jika ID maksimal tidak ditemukan, maka urutan ID adalah dimulai dari BYR 01. Dan jika terdapat ID maksimal telah terdapat, maka BYR 01 akan ditambah plus 1 sehingga akan menjadi BYR 02, BYR 03, dan seterusnya. Lalu kita kembali lagi pada text box nick, maksud saya combo box nick. Combo box ini kita memilih nick yang sudah sebelumnya kita masukkan di form transaksi, dan jika nick ini kita pilih, maka akan langsung menampilkan nama, nomor kamar, harga, lama sewa, dan total secara otomatis. Lalu kita masuk ke jumlah pembayaran. Ini berguna untuk memasukkan berapa jumlah pembayaran yang akan kita bayarkan. Lalu terdapat tanggal, di mana ini akan secara otomatis menuju ke tanggal di mana pembayaran ini dibuat. Lalu terdapat tombol stroke ya. Pada tombol stroke ini akan menampilkan ke form cetak stroke, ya, di mana form cetak stroke ini akan terdapat dua buah data, yaitu ID dan nama. Pada ID ini kita adalah sebuah combo box ya, dan di dalamnya kita hanya perlu memilih ID pembayaran yang sudah sebelumnya. Salah, sebentar. Kita hanya memilih berdasarkan ID pembayaran sebelumnya ya. Dan ID pembayaran itu kita pilih, maka akan secara langsung keluar nama dari ID tersebut. Dan jika kita klik cetak stroke, maka akan langsung ke bagian crystal report ke stroke pembayarannya, di mana terdapat tulisan kos muhan dan lokasi dari kos tersebut, stroke pembayaran, dan ID-nya mengikuti sesuai dari apa yang kita pilih, ID pembayaran apa yang kita pilih, lalu namanya juga sesuai ID-nya, begitu juga nick, dan data-data lainnya akan mengikuti ID yang sudah kita pilih tersebut. Untuk selanjutnya kita langsung coba jalankan saja ya. Ini adalah halaman login, halaman pertama kali ketika kita menjalankannya. Kita langsung klik saja loginnya, admin, kita login. Ini adalah halaman loginnya. Kita 100% maka langsung keluar ke halaman utama. Lalu kita mulai dari data cost. Kita masukkan saja kamar mandi, kita pilih jenis kamar mandi dalam saja. Lalu pilih lantai, ada 3 buah lantai. Kita pilih lantai 2. Lalu nomor kamar kita pilih.
lantai 2, 0201, itu saja ya. Lalu harganya kita tentukan, misalkan 400.000 gitu. Lalu kita simpan, dan sebelum kita simpan, kita juga bisa melakukan, jika ada kesalahan, kita klik saja ulang, maka akan secara langsung terhapus. Kita masukkan lagi ya. Harga sewa 400.000. Lalu kita simpan. Akan keluar message box menyimpan data berhasil. Dan jika kita oke, maka akan keluar di sini di nomor kamar 201, lantai 2, kamar mandi di luar, dengan harga 400.000. Dan kita coba untuk tombol hapusnya. Untuk tombol hapus ini kita pilih terlebih dahulu data mana yang ingin kita hapus. Misalnya data ini, kita klik hapus. Maka akan keluar message box, apakah Anda yakin untuk menghapus data dengan nomor kamar 201? Jika kita klik OK, maka akan terhapus. Dan jika kita klik cancel, maka akan tidak terhapus. Kita coba saja klik OK. Dan akan muncul message box menghapus data berhasil. Dan data tersebut langsung menghilang ya. Langsung telah terhapus pada data grid view-nya. Oke, seperti itu. Kita beralih ke data user. Data user kita coba masukkan saja ya. Namanya Drupadi. Kita coba dengan nama Drupadi ya. Drupadi. Nicknya 2001031115 seperti itu. Terus asalnya Surakarta. Dan statusnya pelajar saja ya. Pelajar. Dan ini ada 3 tombol. Tombol ulang dan tombol hapus sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita langsung coba simpan saja. Simpan data berhasil, lalu klik OK. Keluar pada di sini ya. 201015 Drupadi asal Surakarta dan statusnya pelajar. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke transaksi. Pada transaksi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita hanya perlu memilih nick-nya. Kita pilih apa yang sudah kita masukkan lagi, nick, maka akan langsung keluar Drupadi Surakarta, status pelajar, lalu nomor kamar. Hanya ada 3 nomor kamar, kita pilih yang nomor 202 saja. Di lantai 2, jenis kamarnya kamar mandi di dalam, dan harganya 450.000. Lalu edisi sewa kita masukkan 3 sesuai dari ini, 1, 2, dan ini kita nomor 3. Dan lama sewanya misalkan 3 bulan, maka akan langsung keluar total dari biayanya, di mana 450 dikalikan 3 dan menjadi 1.350.000. Dan untuk tombol ulang dan hapus sama seperti tadi. Lalu kita langsung saja klik simpan, menyimpan data berhasil. Lalu untuk selanjutnya adalah tombol cetak, dan jika kita klik, maka akan keluar laporan daftar dari penyewa yang sudah menyewa di kos kami. Dan ini belum muncul ya, kita perlu refresh terlebih dahulu. Ya, dan sudah muncul dengan nomor ID 3, nick 20 seperti tadi, nama Drupadi, nomor, lama sewa, dan total. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja ke form pembayaran. Pada form pembayaran ini, ID akan terisi secara otomatis jika kita klik input. Maka akan terisi BYR 03 sama seperti data-data pada database, di mana ID pembayaran yang terakhir adalah BYR 02. Lalu ketika kita klik input tadi, maka kata input akan berubah menjadi kata bayar. Lalu setelah itu kita perlu mengisi nick
Kita pilih yang sudah kita masukkan tadi, yaitu dengan nama Drupadi akan langsung terisi dengan nama, nomor kamar, biaya sewa per bulannya, dan lama sewa per bulan, dan total biayanya. Pada kolom jumlah pembayaran ini kita masukkan berapa yang ingin kita bayarkan terlebih dahulu. Ini seperti mencicil gitu ya. Misalkan kita bayar 500.000 dan tanggal bayarnya akan langsung tertuju pada tanggal hari ini ya. Kita langsung klik bayar saja. Untuk tombol hapus dan ulangnya sama seperti yang sebelumnya, jadi kita lewati saja. Kita coba bayar, menyimpan data berhasil, kita klik OK, dan akan keluar di sini BR03, nick nama Drupadi, nomor kamar 203, biaya sewa 400, lama sewa, total biayanya, dan jumlah pembayarannya serta tanggal pembayarannya. Lalu terdapat button stroke di sini, di mana akan langsung menuju ke form cetak stroke. Pada form cetak stroke ini kita hanya perlu memilih ID dari apa yang sudah kita masukkan di form pembayaran sesuai seperti ini, sesuai seperti di form pembayarannya. Kita pilih mencetak ID yang baru saja kita masukkan, yaitu BYR03, maka akan langsung keluar nama dari pembayar, yaitu Drupadi. Kita klik cetak, dan akan langsung keluar form struk pembayaran ya, di mana ada nama kos kami, kos Muhan, lalu ada lokasi kos kami, ada struk pembayaran, ID pembayarannya adalah BYR03 dengan nama Drupadi, dan nicknya adalah 2001031115. Lalu juga terdapat deskripsi dari pesanan atau penyewaan, yaitu nomor kamarnya, lama sewa, dan juga total biaya sewa. Dan di bawahnya adalah nominal pembayarannya ya, yaitu sama seperti yang kita masukkan lagi, yaitu 500.000. Lalu yang terakhir ada tulisan terima kasih sudah membayar. Lalu kita setelah tampil struk pembayaran, kita akan lanjut ke yang terakhir ya, yaitu form tombol logout. Kita silang terlebih dahulu. Tombol logout ini berguna untuk keluar dari login ya, dan jika kita klik logout, maka akan langsung kembali ke form login, dan kita diharuskan untuk mengisi username dan password kembali jika ingin masuk ke aplikasinya lagi. Sekiranya seperti itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami berharap apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Dan jika ada salah kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.